Kisah ini dikutip dari kitab Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Hisham. Dikisahkan bahwa, ketika para sahabat Rasulullah dari kaum Ansor di Madinah menyatakan keislaman mereka, sebagian masyarakat Madinah masih menyembah berhala, di antaranya adalah Amr bin Al-Jamuh. Namun, anaknya yang bernama Mu'az, justru beriman dan telah membayat Rasulullah di Bayat Al-Aqobah. Amr bin Jamuh adalah salah satu pemuka yang dihormati oleh kaumnya, yakni Bani Salimah. Ia membuat sebuah berhala dari kayu dan menyembahnya. Berhala itu ia beri nama Manat. Suatu malam, anaknya, yakni Mu'az bin Amr dan sahabatnya yang juga bernama Mu'az bin Jabal mengambil berhalanya lalu dilemparkan ke dalam sumur tempat pembuangan kotoran Bani Salimah. Malangnya, berhala itu dilempar dalam keadaan kepala di bawah dan kaki di atas. Keesokan harinya, ketika Amr bin Jamuh hendak menyembah berhalanya, ia temukan berhala tersebut telah tiada. Lantas ia pun berkata, "Sialan, siapa yang telah mengambil Tuhanku? Demi Allah, jika sampai aku tahu pelakunya, aku pasti menghajarnya." Ia kemudian mencari berhala tersebut dan menemukannya di dalam sumur tempat pembuangan kotoran Bani Salimah dengan keadaan terjungkir. Ia segera mengambil dan menghias berhala tersebut dan meletakkan di tempatnya semula. Malam berikutnya, ketika Amr bin Al-Jamuh tertidur, kejadian yang sama terulang kembali. Mu'az bin Amr dan sahabatnya membuang berhala tersebut di tempat dan keadaan yang sama. Amr bin Jamuh yang terbangun dari tidurnya mendapati berhala buatannya penuh dengan kotoran manusia. Ia pun membersihkan dan menghias berhala tersebut dan meletakkannya kembali di tempat semula. Kejadian itu terus berulang selama 3 malam berturut-turut. Merasa geram dengan kejadian tersebut, Amr bin Jamuh mengambil pedang dan menggantungnya di leher berhala tersebut sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu siapa sebenarnya yang tega berbuat seperti ini kepadamu. Jika engkau memang Tuhan, maka lindungilah dirimu dengan pedang ini." Malam berikutnya, Mu'az bin Amr dan sahabatnya melakukan hal yang sama. Kali ini mereka mencopot pedang dari leher berhala tersebut dan menggantinya dengan bangkai anjing. Mereka mengikat bangkai tersebut ke leher berhala dengan seutas tali, kemudian melemparnya di sumur yang sama. Keesokan harinya, Amr bin Jamuh yang melihat berhalanya dalam keadaan terhina, sadar akan kebodohannya. Ia menyadari bahwa berhala buatannya selama ini tidak bermanfaat baginya. Sejak itulah ia memeluk Islam dan bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dari kebutaan dan kesesatan. Semoga dari kisah Amr bin Al-Jamuh ini kita bisa mengambil pelajaran dan senantiasa bersyukur karena telah dianugerahi oleh Allah dengan agama Islam.